Dua pemain batal membela timnas Indonesia jelang lawan Brunei Darussalam. PSM Makassar dengan berat hati tak lepas Yance Sayuri ke timnas Indonesia. Asisten pelatih Persib Bandung bangga usai 3 anak asuhnya dipanggil ke timnas Indonesia. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Dua pemain batal membela timnas Indonesia jelang lawan Brunei Darussalam. Dua pemain Jordi Amat dan Yance Sayuri telah dipastikan tidak akan bisa membela timnas Indonesia dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Kabar cedera Yance Sayuri dikonfirmasi oleh media officer PSM Makassar dan Yance harus menjalani pemulihan cedera yang membuatnya absen dari skuad timnas. Sementara itu, Jordi Amat juga mengalami cedera saat membela Johor Darul Ta'zim di Liga Champions Asia dan kondisinya belum memungkinkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kemungkinan besar Fahrudin Arianto dipanggil untuk mengisi posisi dari Jordi Amat. Kedua pemain ini menjadi absen yang merugikan bagi timnas Indonesia dalam persiapan untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam. PSM Makassar dengan berat hati tak lepas Yance Sayuri ke timnas Indonesia. PSM Makassar tidak dapat melepas Yance Sayuri ke timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 karena pemain tersebut masih dalam tahap pemulihan cedera. Yance Sayuri mengalami cedera saat melawan Borneo Football Club di pekan ke-13 Liga 1 dan belum pulih sepenuhnya. Media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul, menyatakan kebanggaannya atas pemanggilan Yance ke timnas Indonesia, tetapi pihaknya tidak bisa melepasnya untuk pertandingan tersebut. Manajemen tim telah mengirim surat kepada timnas Indonesia dengan bukti hasil MRI yang menunjukkan kondisi cedera Yance. Meskipun demikian, pihak PSM Makassar terbuka untuk berkomunikasi dengan dokter timnas Indonesia mengenai kondisi pemain tersebut. Yance Sayuri sudah mencatatkan 1 caps bersama timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Burundi. Asisten pelatih Persib Bandung bangga usai 3 anak asuhnya dipanggil ke timnas Indonesia. 3 pemain dari Persib Bandung yaitu Mark Lok, Rachmat Irianto, dan Edo Febriansah telah dipanggil ke skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan tetap bermain untuk Persib saat tim mereka bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada 7 Oktober 2023 sebelum bergabung dengan timnas pada 9 Oktober untuk pemusatan latihan. Meski ketiganya akan meninggalkan skuad Persib sementara, asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulic, merasa bangga bahwa pemain-pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia. Persib Bandung menjadi klub dengan kontribusi terbesar ke skuad timnas Indonesia pada bulan ini. Menurut Goran Paulic, pemain-pemain ini telah mewakili nama baik Persib di kancah nasional dan patut diapresiasi. Setelah pertandingan melawan Persebaya, skuad Persib akan mengalami jeda 2 pekan karena jeda internasional sebelum kembali beraksi melawan Borneo Football Club pada 21 Oktober 2023. Erick Thohir minta maaf laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam batal digelar di Palembang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta maaf karena pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia batal digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Karena kondisi udara yang buruk akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Erick Thohir memastikan pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 12 Oktober 2023. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan situasi alam yang tidak mendukung di Palembang. Erick Thohir meminta maaf kepada warga Sumatera Selatan yang tidak dapat menyaksikan pertandingan di Palembang.
Leg kedua akan berlangsung di markas Brunei Darussalam pada tanggal 17 Oktober 2023. Timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka akan bergabung dalam grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina. Kabar baik datang dari Timnas U17 Indonesia yang ada di Jerman. Timnas U17 Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan di Jerman telah melakoni 2 uji coba. Mereka kalah 0-1 dari TSV Merbus U17 pada laga pertama dan meraih kemenangan 1-0 atas SC Paderborn Youth pada laga kedua. Setelah pertandingan terakhir, para pemain melakukan latihan fisik dan upper body untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot. Pelatih fisik tim Gilang Ramadan menyatakan bahwa kondisi fisik dan daya tahan tubuh para pemain telah membaik setelah 2 pertandingan, namun masih perlu ditingkatkan. TC ini berlangsung selama 17 hari dan akan berlangsung hingga 23 Oktober mendatang sebagai persiapan untuk Piala Dunia U17 2023. Alfandra Dewangga tak dipanggil Timnas Indonesia, bos PSIS. Mungkin Shin Tae-yong lebih pilih Mark Klok. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, memberikan komentar terkait ketidakterpanggilan Alfandra Dewangga ke Timnas Indonesia. Alfandra Dewangga sebelumnya sering dipanggil ke Timnas, bahkan telah mengikuti 4 agenda bersama Timnas dalam 2 bulan terakhir. Meskipun Yoyok Sukawi tidak mengetahui alasan pasti mengapa Dewangga tidak dipanggil, dia mengungkapkan bahwa pelatih Shin Tae-yong mungkin lebih memilih Mark Klok. Nggak tahu saya, mungkin STY lebih memilih Klok, ungkap Yoyok Sukawi. Mengejutkan masuk Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Arkan Fikri dapat doa dari Arema Football Club. Arkan Fikri, pemain berusia 18 tahun dari Arema Football Club, berhasil mencuri perhatian setelah dipanggil ke Timnas Senior Indonesia sebagai pengganti Ivar Jenner yang cedera. Meskipun ini adalah panggilan pertamanya ke Timnas Senior, Arkan telah menunjukkan kualitasnya bersama Arema Football Club dan Timnas U23. Manajer Arema Football Club, Wibia Dwi Andreas, merasa bangga dengan pemanggilan Arkan dan berharap dia dapat memberikan penampilan terbaiknya untuk Timnas Indonesia. Arkan sudah terbiasa dengan kerasnya latihan Shin Tae-yong dan memiliki pengalaman bermain dengan pemain senior. Meskipun belum mencetak gol atau assist dalam Liga 1, dia dianggap sebagai pemain muda yang berkontribusi besar untuk Arema Football Club.